Hai anak-anakku semuanya, selamat pagi, Sugeng Enje. Good morning everybody. Semuanya sehat semua ya, sehat ya. Oke, kita akan memasuki pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Ingat, muatan bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dan bisa dilihat masih banyak lagi. Mulai dari gambar ini, dari pakaian adatnya, dari dialeknya, bisa dari agamanya, dan masih banyak yang lain. Gambar ini, perbedaan itu sangat jelas sekali. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa yang sangat memperkuat pembangunan nasional. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Contohnya aja di pasar berbeda dengan yang lainnya, ada penjual, ada pembeli, ada yang mengangkat barangnya, ada yang menyetop, tapi tetap berjalan karena mereka ingin membangun perekonomian bangsa. Oke, anak-anakku kangen kan dengan sekolahan? Ya, teman-temanmu sedang belajar dengan rajin. Keberagaman hendaknya dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bukan menjadikan pecah belah, tapi malah mempererat satu dengan yang lainnya. Manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia diantaranya 1. Menumbuhkan sifat nasionalisme, cinta bangsa, cinta negara ini yang akan mempertahankan negara ini dari penjajah, dari unsur yang tidak menyukainya. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Kalau kita mau pergi ke Mekah, sudah tertuliskan identitasnya, bangsa Indonesia. Jadi tidak tertukar, tidak bingung. Atau kita pertukaran pelajar, sudah jelas, bangsa Indonesia. Jadi sebagai identitas dunia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Jadi perbedaan itu menjadi alat pemersatu bangsa karena di bumi ini berbeda-beda itu sangat indah. Warna berbeda-beda sangat indah. Coba kalian bayangkan, seandainya bumi ini warnanya cuma hijau semuanya. Manusia warnanya hijau, hewan warnanya hijau, baju warnanya hijau. Kita nanti tidak akan membedakan satu sama yang lain. Dikira manusia, ternyata hewan. Dikira hewan, ternyata manusia. Jadi pembeda itu menjadikan alat pemersatu bangsa. Yang keempat, yaitu memupuk sikap toleransi. Toleransi itu kemarin sudah kita bahas, saling menghargai, menyayangi, menghormati, rukun. Oke, selanjutnya. Sikap dalam keberagaman. Tentunya kita harus memiliki sikap dalam keberagaman itu. Apa aja? Yuk kita lihat. 1. Menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah. Walaupun berbeda pendapatnya dengan kita wajib mendengarkan sampai tuntas apa yang disampaikan oleh teman kita. Yang kedua,
saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Mungkin di sekolah kalian perbedaan agama tidak mungkin, tapi perbedaan dialek, keinginan, adat istiadat, suku itu bisa saja terjadi. Mungkin ada suku Jawa, ada yang datang dari Jakarta pindah ke sini, itu perbedaan dialeknya, maka kita harus menghargainya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Musyawarah itu berunding, berdiskusi. Ketika kalian punya masalah, jangan disimpan sendiri, tapi didiskusikan dengan orang yang terpercaya dengan kalian. Mungkin kalau kalian di rumah bersama dengan orang tuamu, boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak. Nah, atau kalau di sekolahan, punya masalah di sekolahan, didiskusikan dengan gurumu, temanmu yang kalian percaya. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kepentingan umum itu kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau khusus. Contohnya kalau ada kerja bakti di sekeliling rumahmu, nah kebetulan keluarga mempunyai rencana untuk pergi ke pantai, maka hendaknya itu ditunda dulu pergi ke pantainya, yaitu kerja bakti dulu bersama masyarakat di desa, baru setelah selesai itu kalian pergi ke pantai. Yang terakhir, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Ayo, siapa teman-temannya ketika sholat bersama masih suka gojekan? Nah, berarti itu belum memberi kesempatan dengan baik untuk beribadah dengan sesungguhnya. Nah, maka jangan diulangi lagi ya. Saya yakin anak-anak sekalian yang ada di rumah, kalian menghormati teman-teman kalian yang sedang beribadah. Oke, anak-anakku, mungkin kalian sering menyaksikan suasana di rumah dalam lihat televisi bersama keluarga, dan tiba-tiba ada iklan. Nah, di sini keluarga kecil ini timbullah percakapan. Wah, bagus juga di TV ada iklan seperti ini. Pemuda yang bersatu. Iya, ayah. Yang memikirkan SDM. SDM itu sumber daya manusia agar Indonesia maju. Iya, tidak hanya tawuran saja. Jos pokoknya. Untuk dapat menemukan kata kunci pada iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Oke. Cara menemukan kata kunci iklan. Nah, kalau iklan media cetak atau yang kedua iklan media elektronik. Iklan media cetak dengan cara dapat ditemukan dalam setiap kalimat yang tertulis di iklan. Jadi setiap kalimat yang tertulis di iklan kalian amati secara cermat, di mana pasti ada kata kuncinya, kata yang paling dibahas itu apa. Nah, kalau iklan media elektronik dapat ditemukan dengan mencermati dalam tiap percakapan antar tokohnya. Nah, biasanya ada yang kata yang unik, yang menarik kalian sehingga kalian ikuti. Itulah iklan media elektronik yang mengesankan. Langkah menyimpulkan kata kunci. Yang pertama, perhatikan kalimat, gambar, atau dialog dalam iklan.
Yang kedua, temukan topik atau informasi penting dalam iklan. Yang ketiga, tulislah topik tersebut dalam 1 atau 2 kata. Ingat, dalam 1 atau 2 kata. Kata-kata topik mampu mewakili isi iklan dinamakan kata kunci. Kalian paham kan yang dinamakan kata? Kata itu contohnya 1, itu berarti 1 kata. 2 itu berarti 2. Kalau 1, 2 berarti itu ada 2 kata. Jadi silakan dicermati. Dah, matur nuwun anak-anakku sekalian. Muga-muga pasinaon dina iki nyenengake dhateng kalian kabeh. Anak-anakku pancen jos amarga ijik semangat mirengake pembelajaran ing dina iki. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.